dokter, waspada kalau ada bayi baru lahir yang belum BAB. Nah, apa sih kita perlu waspada? Jadi gini, BAB pertama bayi atau yang disebut mekonium itu normalnya keluar dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir. Dia itu terdiri dari sel epitel, lanugo, mukus, cairan ketuban, dan debris dari mukosa. Warnanya hijau tua dan bertekstur kental, lengket gitu ya. Nah, ada kasus di mana dia itu bisa keluar lebih lama. Contohnya pada kasus bayi lahir prematur atau berat badannya rendah. Tapi, mekonium yang nggak keluar-keluar lebih dari 48 jam, itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kelainan patologis pada bayi. Ketika bayi belum pup, ada beberapa hal yang mesti kita pastikan. Yang pertama, apakah benar pupnya belum keluar sama sekali? Atau udah sempat keluar terus berhenti? Kalau udah keluar dan BAB sebenarnya normal, serta baru berhenti setelah beberapa hari, kemungkinan bayi hanya mengalami konstipasi. Jadi, dokter nggak perlu khawatir. Kalau keluar tapi lebih dari waktu 24 jam, perlu dipikirkan apakah disebabkan oleh bayinya berlahir prematur, obstruksi saluran cerna bagian distal, atau penyakit Hirschsprung. Pada bayi yang lahir prematur, sel intersisial di kolon itu belum matur, makanya BAB-nya keluarnya lambat. Udah gitu, bayi prematur biasanya lahir dengan kondisi distres pernafasan, sehingga diet peroralnya belum diberikan. Jadi nggak ada stimulasi gerakan saluran cerna. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica, tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang! Kita perlu telusur juga, adakah riwayat penyakit kongenital yang sudah diketahui? Karena kondisi seperti cystic fibrosis, hipotiroid kongenital, atau sindrom Down dapat mengakibatkan gerakan ususnya melambat. Sekalian, kita cek juga ibunya konsumsi obat-obat tertentu nggak? Karena obat-obat tersebut bisa aja memperlambat gerakan usus. Jadi, bayinya nggak pup deh. Nah, itu kalau pupnya lama keluarnya. Tapi, kalau bayinya udah BAB, terus melambat atau berhenti, dokter juga perlu waspada. Jangan-jangan ada obstruksi di usus halusnya. Sementara, kalau justru belum keluar sama sekali, pikirkan jangan-jangan ada kondisi imperforasi anus atau obstruksi usus yang berat. Kedua, cek ada gejala lain nggak? Kalau bayi yang nggak pup dan dokternya lihat, wah ada distensi nih di abdomennya, terus dia muntah. Dokter perlu curiga, jangan-jangan bener ini obstruksi saluran cerna. Kalau dari lahir distensi abdomen udah ada, curiga berat ada obstruksi, perforasi volvulus, atresia intestinal, atau ileus meconium ya dok. Kita juga bisa lihat warna muntahnya. Kalau muntahnya hijau seperti ini, berarti udah kecampur sama cairan empedu. Artinya, lokasi gangguannya di distal dari ampula vater. Kalau kuning atau jernih, obstruksinya ada di proksimal dari ampula vater. 3. Lakukan pemeriksaan fisik. Pastinya dokter perlu cek ya abdomen bayi. Apa betul nih ada tanda-tanda obstruksi? Hati-hati kalau ada eritema dan dokter raba abdomen bayi melunak padahal sebelumnya itu pernah distensi, takutnya udah terjadi perforasi. Cek juga anus bayi, posisinya, tonus ototnya. Bayi dengan penyakit Hirschsprung biasanya punya tanda khas, pupnya banyak dan menyemprot setelah pemeriksaan anus. Yang keempat, lakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi. Nah, untuk pemeriksaan yang perlu dilakukan serta hasilnya, dokter dapat ketahui lebih lanjut dengan membaca artikel Alomedica ini ya. Klik link yang ada di description box. Kalau setelah dokter cek, periksa, dan lakukan pemeriksaan penunjang, ternyata hasilnya mengarah ke obstruksi saluran cerna, dokter harus jaga pernafasan bayi agar tetap stabil, jaga hidrasi dengan cairan infus, lakukan dekompresi gaster dengan memasang saluran NGT untuk distensi abdomennya. Sementara, dokter rujuk bayi ini ke dokter anak. Pastikan tidak ada cairan yang masuk dari mulut supaya mencegah kondisinya nggak jadi semakin parah. Oke, like dan share video ini ke teman-teman dokter dan juga orang tua supaya tahu pentingnya BAB pertama bayi. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica!